Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1004. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar sehingga Yuda tidak mungkin bisa menang. Makin dipikirkan, Kumar merasa makin bangga. Dia sungguh menantikan kekalahan Yuda. Kumar tidak bisa menahan tawa. Dia berucap dengan nada yang menghina, "Yuda, aku menghormatimu sebagai seorang jenderal. Aku mengagumi keberanian dan karaktermu. Meskipun kita berdiri di pihak yang berbeda, bukan berarti kita nggak bisa menjadi teman. Kalau kamu bersedia, kamu boleh bergabung dengan keluarga Juanto. Kamu akan menjadi jenderal kepercayaanku yang membantuku menaklukkan dunia. Aku juga bisa menyerahkan pasukan padamu." "Gimana?" tanya Kumar. Ucapan Kumar membuat wajah Yuda menjadi sangat masam dan dingin. Dia tertawa dengan sinis, tatapannya penuh penghinaan. "Hehe, haha, lucu sekali." Yuda berusaha menahan amarah yang berkecamuk dalam hatinya. Dengan wajah murung dan dingin, dia membentak dengan galak, "Kumar, jangan mimpi. Kamu nggak punya status apapun. Kalau terus berisi keras, kamu akan dicap sebagai pengkhianat." "Pengkhianat?" ujar Kumar dengan tatapan sinis. Dia menatap Yuda lekat-lekat sambil mencemooh, "Memangnya siapa yang menguasai dunia sekarang? Raja telah wafat, ratu menduduki tahta. Kalau aku benar-benar menjadi penguasa, aku hanya merebut tahta seorang wanita. Lantas, mana pantas aku disebut pengkhianat?" Sorot mata Kumar tampak sangat suram. Nada bicaranya bahkan terdengar sarkastis saat bertanya, "Bukankah kejahatan yang dituduhkan olehmu terlalu berat?" Setelah mengatakan semua ini, wajah Kumar menjadi sangat masam. Sementara itu, Yuda menegur dengan galak sembari mengarahkan pedangnya ke arah Kumar, "Omong kosong. Kamu benar-benar licik, sayangnya orang-orang hanya akan menyebutmu sebagai pengkhianat. Jangan harap kamu bisa merebut tahta." Kemudian, Yuda berseru dengan lantang, "Aku telah menuliskan surat tantangan kepadamu, bahkan telah menginjakkan kakiku di sini. Itu artinya, aku sama sekali nggak takut padamu. Sebaiknya kamu menyerah atau aku pasti akan membunuhmu hari ini." Ketika berhadapan dengan Yuda yang mendesaknya untuk menyerah, Kumar hanya terkekeh-kekeh dingin. Wajahnya menyiratkan penghinaan besar terhadap Yuda. Dia menimpali, "Hehehe, masak. Kalau begitu, aku sangat menantikan pertempuran ini. Aku sangat penasaran, bagaimana jenderal hebat sepertimu akan mengalahkan 50.000 pasukanku dengan 30.000 pasukanmu?" Lanjut Kumar. Yuda tidak terburu-buru untuk menjawab. Pasukannya berjumlah 30.000 orang ditambah dengan tentara yang diutus oleh keluarga Barus, totalnya menjadi 35.000 orang. Meskipun kalah jumlah, Yuda masih memiliki Wira yang membantunya. Wira sangatlah cerdas. Kalau dia telah berjanji membantu, mereka pasti bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Namun, Yuda masih belum mendapatkan kabar apapun, padahal pertempuran sudah akan dimulai. Hal ini membuat Yuda agak bingung, bagaimana cara Wira akan membantu mereka. Bab 1005. Yuda merasa makin ragu saat memikirkannya. Tiba-tiba, terlihat salah satu bawahan Kumar yang menunggang kuda menghampiri dengan terburu-buru. Dia melaporkan, "Tuan, gawat sekali." Tentara itu memperlihatkan ekspresi panik. Dia berkata dengan lantang, "Persediaan makanan kita dibakar seseorang." "Apa?" Begitu mendengarnya, Kumar seketika merasa cemas. Dia menelan ludah, merasakan keringat dingin bercucuran di punggungnya. Ketakutan terus menyerang pikirannya, membuat napasnya mulai memburu. Ketika berperang, hal paling penting harus disiapkan adalah makanan. Jika tentara kelaparan, mereka pasti akan kalah dalam pertempuran. Sekarang, persediaan makanan mereka telah terbakar. Perasaan cemas dan takut mulai menyelimuti hati seluruh orang. Mereka mulai berdiskusi dengan lirih. Apabila tidak ada makanan setelah berperang, bukankah mereka akan mati kelaparan? Berapa banyak yang terbakar? Apa apinya sempat dipadamkan? Tanya Kumar dengan khawatir. Semuanya habis terbakar." Saking takutnya, tentara itu sampai bercucuran keringat dingin. Dia menelan ludah, tatapannya dipenuhi keputusasaan. Mendengar jawaban ini, ekspresi Kumar berubah drastis. Sebelum dia tersadar dari keterkejutannya ini,
Tentara lainnya menghampiri lagi dan melapor dengan panik, "Tuan, gawat. Kediaman keluarga Juanto kebakaran. Apinya sangat besar, nggak bisa dipadamkan. Ini benar-benar gawat." Tambah tentara itu. Satu persatu kabar buruk membuat wajah Kumar memucat. Dengan wajah masam, Kumar berucap dengan dingin, "Kenapa bisa begini? Sialan. Kalian ini memang nggak becus." Kumar benar-benar naik pitam. Merasanya, dia ingin sekali membunuh sekelompok orang ini. Dia belum mengalahkan Yuda, tetapi kediamannya malah terbakar sampai api sulit untuk dipadamkan. Saat ini, Yuda pun tersenyum sinis sambil menatap Kumar. Dia meledek, "Ya ampun, sepertinya Tuan Kumar punya urusan mendesak. Masa kamu nggak mengurus keluargamu dulu sebelum keluar untuk berperang? Sepertinya, perjalananmu untuk merebut tahta masih jauh." Ekspresi Kumar menjadi sangat suram saat mendengar hinaan ini. Dia murka hingga pembuluh darah di dahi menggembung. Tatapannya yang dipenuhi amarah seolah-olah ingin melenyap Yuda. Lantas, apakah dia harus maju atau mundur? "Tuan Kumar, nggak perlu dipertimbangkan lagi. Aku bisa memberimu saran." Yuda tersenyum, lalu meneruskan dengan angkuh, "Kalau kamu bersedia menandatangani perjanjian damai denganku dan kembali ke Provinsi Sebera, kami akan menarik pasukan dan melepaskan kalian. Tapi, kalau kamu berisi keras melawan, sepertinya sulit bagimu untuk mengalahkanku sekarang," ucap Yuda. Bab 1006. Ancaman ini sontak membuat raut wajah Kumar menjadi makin murung. Namun, yang dikatakan Yuda tidak salah. Kalau Kumar berisi keras melawan, bagaimana dia bisa mengurus masalah lainnya? Saat ini, Kumar benar-benar dilema. Ekspresi Yuda dipenuhi penghinaan. Dia menatap Kumar dengan angkuh, lalu bertanya lagi dengan lirih, "Jadi Tuan Kumar, kamu mau kembali menjaga Provinsi Sebera atau berisi keras melawanku?" Yuda terkekeh-kekeh dengan sombong dan meneruskan, "Kamu sendiri yang bilang aku ini jenderal tak terkalahkan. Semua pertempuran di dunia ini pasti bisa dimenangkan." Yuda mengayunkan tangannya, lalu menunjuk pasukan di belakang sambil berucap dengan bangga, "Kamu lihat itu. Mereka semua pasukan elit meskipun selisih jumlah kita cukup banyak, mudah saja bagiku untuk mengalahkan kalian. Orang yang sudah berpengalaman di medan perang memang memiliki karisma yang berbeda." Kumar mempertimbangkan dan ekspresinya masam. Langkah apa yang harus diambil selanjutnya? "Tuan Kumar, waktumu nggak banyak lagi. Makin kamu menunda, situasi akan makin memburuk. Kembali ke Provinsi Sebera adalah pilihan paling sempurna. Sisanya nggak akan sesederhana itu," lanjut Yuda. Kumar sungguh tidak bisa berkata-kata saat menghadapi desakan Yuda ini. Yuda telah menguasai Provinsi Nasaka, jadi hanya tersisa Provinsi Hanula dan Provinsi Sebera. Kumar masih bisa mempertimbangkan jika dia bisa mendapatkan Provinsi Hanula. Apabila langsung menyetujui perjanjian memalukan ini, bukankah orang-orang akan mencela perbuatannya? Ketika Kumar masih kebingungan, sesuatu telah terjadi di istana. Jihan yang sedang membaca surat di kamarnya tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Saat berikutnya terlihat seorang pelayan berlari masuk dengan membawakan surat. "Yang mulia, ada laporan penting dari perbatasan. Tolong segera dibaca." Begitu mendengar ucapan ini, ekspresi Jihan seketika menjadi sangat serius. Jihan pun melambaikan tangannya kepada Saika sembari menahan memerintahkan, "Cepat ambilkan surat itu." Saika mengangguk, lalu segera maju dan menyerahkannya kepada Jihan. Begitu membaca isi surat itu, ekspresi Jihan sontak berubah drastis. Kenapa bisa begini?" gumam Jihan. "Yang mulia, apa yang terjadi?" tanya Saika saat melihat Jihan begitu panik. "Perbatasan dalam bahaya. Bangsa Monoma menyerang Provinsi Sutra. Tentara kewalahan menahan mereka," sahut Jihan. Ekspresi Saika ikut berubah. Kenapa malah terjadi masalah seperti ini di situasi genting? Saat ini, terdengar lagi suara langkah kaki yang terburu-buru dari luar pintu. Seorang pelayan masuk dan melaporkan dengan panik, "Yang mulia, para menteri ingin menemui Anda." Mereka semua berlutut di depan pintu. Jihan segera melambaikan tangannya dan berkata, "Suruh mereka semua masuk." Dalam sekejap, para menteri itu memasuki ruangan. Mereka menunduk dan memberi hormat dengan sopan.
Karena kalian datang mencariku di jam seperti ini, seharusnya kalian sudah tahu bangsa Monoma menyerang, kan? Tanya Jihan. Bab 1007. Benar, Yang Mulis. Ekspresi para menteri itu tampak sangat gelisah. Salah satu yang memimpin pun berucap dengan serius, masalah ini benar-benar gawat. Mohon Yang Mulia segera membuat keputusan supaya para rakyat bisa tenang. Mendengar ini, ekspresi Jihan tampak serius. Dia merenung sejenak, lalu menyahut dengan tenang, sebenarnya, aku juga sangat mengkhawatirkan masalah ini. Selama ini, aku nggak menyangka akan terjadi hari ini. Yang Mulia, invasi perbatasan ini sangat berbahaya. Perang menimbulkan masalah bagi rakyat, kita juga akan rugi besar. Kita harus segera memilih orang untuk mengatasi pemberontakan ini. Kalian benar, balas Jihan saat mendengar usulan para menteri itu. Tetapannya dipenuhi kecemasan saat meneruskan, tapi, Jenderal Yuda sedang bertugas memusnahkan pasukan keluarga Juanto. Dia yang memiliki kekuatan tempur terbesar di Atarana. Bagaimana bisa dia melaksanakan kedua tugas ini sekaligus? Jihan sungguh gelisah sekarang. Dia tanpa sadar meremas lengan bajunya dengan kuat. Menurutnya, masalah ini benar-benar rumit. Tidak ada cara untuk mengatasi kedua masalah ini secara bersamaan. Apa yang harus dilakukannya? Saat ini, Kumar dan Yuda yang berada di persimpangan masih berdiskusi. Yuda menatap Kumar yang terlihat cemas sambil berkata, "Hehe, Tuhan Kumar, kesempatan gak akan datang berkali-kali. Kalau berisikeras melawan, kamu hanya akan rugi besar. Tapi, kalau kamu bersedia berdamai dan kembali ke provinsi seberang kehidupanmu akan damai. Kalau menolak, yang harus kalian hadapi selanjutnya adalah kematian." Ancam Yuda dengan tatapan suram dan sikap yang tegas. Ekspresi Kumar tampak sangat masam. Setelah mempertimbangkan sesaat, dia mendengus sinis dan menimpali, "Kalau aku bersikeras melawan, kamu yakin aku akan kalah?" Sebelum Yuda sempat menjawab, Kumar sudah melanjutkan, "Aku bisa saja mempertimbangkan untuk berdamai, tapi ada syaratnya." Kumar tidak langsung menyebutkan syarat tersebut, melainkan mengacungkan dua jarinya. Sesudah itu, dia baru menjelaskan, "Aku mau Provinsi Hanura dan Provinsi Sebera. Kalau enggak, aku enggak akan mau berdamai." Sikap Kumar ini terlihat sangat tegas. Ekspresinya pun menjadi murung, bahkan tatapannya menjadi sangat dingin. Dia sangat ambisius. Meskipun telah terjebak di situasi seperti ini, dia tetap menolak untuk mengalah. Tidak peduli bagaimanapun, Kumar harus mendapatkan kedua provinsi tersebut dalam waktu paling singkat. Begitu memikirkan ini, ekspresinya pun menjadi dipenuhi keteguhan. Kemudian, Kumar menambahkan dengan dingin, "Coba kamu pertimbangkan dulu baik-baik." Yuda seketika tertawa mendengarnya. "Hahaha, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar." Bab 1008. Yuda tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Kumar dengan tatapan meledek, seolah-olah tengah menatap orang idiot. "Kenapa kamu tertawa? Kamu kira aku akan mengalah begitu saja?" Tanya Kumar yang tanpa sadar menggenggam pedang di tangannya. "Hehe, aku hanya merasa lucu. Kamu kira ada gunanya kalau terus melawan? Makin kamu menunda waktu, teman dan kerabatmu hanya akan makin menderita," sahut Yuda. "Kalau kamu menolak kembali ke Provinsi Sebera, aku akan bertarung denganmu. Mari kita lihat siapa yang akan mati nanti," lanjut Yuda dengan tatapan suram. Begitu ucapan ini dilontarkan, para tentara di belakang Yuda berseru dengan serempak. Mereka terlihat sangat bersemangat. Pemandangan ini pun membuat ekspresi Kumar berubah drastis. Kepercayaan dirinya merosot karena aura yang diperlihatkan sekelompok tentara itu sangatlah kuat. Kini, Kumar ketakutan hingga kegelisahan dan kepanikan mulai terlihat di wajahnya. Pada saat yang sama, seorang tentara yang menunggangi kuda menghampiri lagi untuk membawa berita. "Tuan, lapor. Bangsa Monoma menyerang," seru tentara itu. Kumar awalnya sungguh kebingungan. Namun, sesudah mendengar berita ini, terlihat kegembiraan pada wajahnya. Bagi mereka, ini adalah kabar yang sangat baik. Di sisi lain, Yuda mendapatkan berita tentang bangsa Monoma yang menyerang perbatasan kerajaan Nuala. "Apa katamu? Bangsa Monoma menyerang perbatasan?" Sebelum Yuda melanjutkan perkataannya,
bawahannya sudah mengangguk dengan panik. Hal ini membuat Yuda seketika merasa cemas. Pasukan mereka sangat banyak, kita kekurangan orang. Kalau nggak segera diatasi, takutnya mereka akan merebut provinsi kita. Jelas bawahan itu. Penjelasan ini pun membuat ekspresi Yuda menjadi semakin serius. Yuda merenung sejenak. Sebelum dia berbicara, Kumar yang berdiri di seberangnya sudah tergelak. Ekspresinya dipenuhi kebanggaan saat berucap, hahaha. Sungguh kabar yang baik. Jenderal Yuda, kamu pasti nggak ngangka akan terjadi hal seperti ini, kan? Kumar tampak sangat sombong saat meneruskan, Yuda, asal kamu tahu saja, nggak semudah itu untuk membuatku kembali ke provinsi seberang. Aku bukan hanya ingin provinsi Hanula, tapi juga provinsi Nasaka. Ketiga provinsi ini akan menjadi milik keluarga Juwanto. Kamu. Ekspresi Yuda seketika menjadi panik saat mendengarnya. Dia berusaha keras menahan kegelisahan dalam hatinya. Kemudian, Yuda menatap Kumar dengan waspada sambil berucap, kamu ini benar-benar sombong ya. Asalkan aku ada di sini, jangan harap kamu bisa mendapatkan provinsi Hanula ataupun provinsi Nasaka. Ketika mendengar ancaman Yuda, Kumar sama sekali tidak merasa kesal. Sebaliknya, dia tersenyum mengejek sambil menyahut, hehehe, masa? Tapi, kamu pasti nggak selamanya berada di sini, kan? Misalnya, sekarang, Kumar gagal keke menatap Yuda. Dia tampak sangat tenang saat meneruskan, perbatasan diserang oleh musuh, masa Jenderal Yuda nggak pergi membantu? Bab 1009. Yuda tidak mengatakan apapun, tetapi ekspresinya sangat masam. Makin melihatnya seperti ini, Kumar menjadi makin sombong. Kumar tersenyum bangga. Dia mengejek, jadi begitu kamu pergi, aku bisa langsung merebut kedua provinsi ini. Penampilan Kumar yang sombong dan terus tersenyum ini seakan-akan ingin membuat Yuda murka hingga mati. Kamu. Yuda yang murung tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat. Napasnya tampak memburu karena cemas. Yang dikatakan Kumar memang benar. Kalau dia pergi untuk menyerang bangsa Monoma sekarang, Kumar akan berkesempatan untuk merebut provinsi Hanula dan provinsi Nasaka. Namun, kalau Yuda tidak pergi, perbatasan akan terus diserang dan kerajaan Nuala akan kacau. Apa yang harus dilakukannya untuk sekarang? Kini, mereka benar-benar dalam dilema. Sepertinya, hanya Ratu yang bisa membuat keputusan untuk sekarang. Meskipun merasa enggan, Yuda tetap melambaikan tangannya kepada tentara di belakang. Sesudah itu, dia berseru dengan nantang, semuanya, kita mundur. Kumar tampak sangat bangga saat melihat Yuda menarik mundur pasukannya. Keangkuhan terlihat jelas di wajahnya. Yuda tidak terburu-buru untuk pergi. Dia pun pergi ke perbatasan provinsi Nasaka, lalu memanggil wakil jenderalnya, Zabit. Ya, sahut Zabit. Kemudian, Yuda mengernyit sambil berpesan dengan sungguh-sungguh, segera kirim surat kepada Ratu, tanyakan kondisi istana dan beritahu kondisi di sini juga, sekalian tanya apa keputusan Ratu. Begitu mendengarnya, ekspresi Zabit seketika menjadi sangat serius. Dia mengangguk, lalu bergegas pergi melaksanakan tugasnya. Saat ini, Jihan yang telah menerima surat dari Merpati segera menyuruh orang mengambilnya. Saika mengeluarkan surat itu lalu mempersembahkannya ke hadapan Jihan. Begitu dibuka ekspresi Jihan menjadi sangat tegang. Yang mulia, bagaimana keadaan Jenderal Yuda di sana? Tanya Saika dengan hati-hati. Jihan tampak kagak gugup. Setelah ragu-ragu sejenak, dia meletakkan surat tersebut ke atas meja dan menyahut, Jenderal bilang dia punya keyakinan untuk mengalahkan Kumar dan melenyapkan para pemberontak itu, tapi... Sesudah mengatakan ini, ekspresi Jihan menjadi agak cemas. Kemudian, dia melanjutkan dengan lirih, tapi kalau memulai pertarungan, dia khawatir perbatasan dikuasai oleh bangsa Monoma. Situasi akan gawat kalau seperti itu. Memang benar, sahut Saika, yang mengangguk dengan ekspresi serius. Tapi, kalau membantu perbatasan sekarang, kerugian yang diderita oleh keluarga Juwanto pasti akan berkurang, tambah Jihan. Jenderal benar, situasi sekarang sangat gawat karena ada serangan dari dalam dan luar. Saika yang menyetujui pendapat ini pun mengangguk. Bersambung.